Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembacaan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian Madinah yang bercahaya, Quba dan masjid yang pertama. Setelah kira-kira seminggu berjalan, hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Quba. Quba ini adalah nama sebuah desa yang letaknya sekitar 5 km sebelah tenggara kota Yastrib. Penduduk Yastrib sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari mereka datang ke Al-Hamrah, Al-Harah, perbatasan Yastrib. Hari itu waktu duha hampir habis, sinar matahari sudah tidak terlalu terik. "Mengapa Rasulullah belum datang juga?" ujar seseorang dengan gelisah. "Apakah orang Quraisy berhasil menangkapnya?" seru temannya. "Tidak mungkin, Allah pasti melindunginya. Mungkin besok beliau baru tiba di sini. Ayo kita pulang saja, besok kita kembali ke sini." Salah satu dari mereka berusaha menenangkan. Tidak lama kemudian, orang Yahudi yang naik ke atas benteng berteriak, "Wahai orang-orang Arab, mungkinkah itu orang yang kalian nantikan kedatangannya?" Berhamburanlah para penduduk. Mereka pergi ke arah yang ditunjuk oleh orang Yahudi itu. Mereka menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang tengah berdiri di bawah pohon kurma. Semua orang merasa bahagia. Mereka menyambut dan menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mampir ke rumahnya. "Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku," ujar seseorang. "Mampirlah ke rumahku, aku telah menyiapkan hidangan untukmu," ujar yang lain. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah Kulsum bin Al-Hidam dari Bani Amir bin Auf. Abu Bakar menginap di rumah Khubaib bin Isaf dari Bani Al-Haris bin Khazraj. Ketika Ali bin Abi Thalib tiba di Quba, dia bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di kebun kurma milik Kulsum bin Haidan. Itulah masjid pertama yang dibangun atas landasan iman. Batu pertama yang dipanggul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Setelah itu, para sahabat turut membantu. Batu pertama diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di arah kiblat. Rasulullah sendiri yang membuat desainnya. Ruang utama menjadi berbentuk segi 4. Di sebelah utara terdapat serambi untuk tempat sholat. Masjid itu bertiang pohon kurma, beratap datar dan dari pelepah dan daun kurma yang dicampur dengan tanah liat. Di tengah ruang terbuka, di dalam masjid terdapat sumur tempat wudhu. Masjid itu mengalami 2 kali perbaikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbaikan pertama ketika masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Perbaikan kedua ketika kiblat pindah ke Baitullah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi masjid ini dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Di sini beliau sholat sunnah 2 rakaat. Biasanya beliau datang ke masjid ini hari Sabtu. Terkadang juga beliau datang hari Senin atau Kamis. Sekarang masjid ini masih berdiri kokoh dan sudah mengalami perubahan beberapa kali renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menambahkan menara berwarna putih. Masjid ini mempunyai 19 pintu. Pintu utamanya ada 3. Untuk perempuan disediakan 1 pintu utama. Untuk laki-laki disediakan 2 pintu utama. Lalu, apakah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya di Yastrib akan berjalan tanpa halangan? Nah, kita akan masuki tentang persaudaraan. Di Kota Yastrib ini terletak lebih dari 400 km dari sebelah utara Mekah. Yastrib terpilih menjadi tujuan untuk hijrah kaum muslim sebab banyak penduduknya yang masuk Islam. Dakwah Mus'ab bin Umair dan para tokoh yang telah berjanji di Aqabah berhasil dengan gemilang. Kota Yastrib adalah dataran yang sangat subur. Lembah-lembahnya memiliki mata air. Kota ini dibentengi pegunungan yang sangat kokoh. Di sana terdapat banyak perkebunan kurma. Di sana menetap orang-orang Arab yang pindah dari Yaman setelah bendungan Ma'rib jebol.
Dua suku terbesarnya adalah suku Aus dan suku Khazraj. Di sana yang terdapat beberapa kabilah Yahudi. Di sana juga terdapat beberapa kabilah Yahudi. Orang Yahudi yang banyak memperkenalkan teknologi perkebunan terutama dari Bani Nadir dan Quraizah. Suku Aus tinggal di dataran tinggi, tepatnya di bagian selatan dan timur. Sementara itu suku Khazraj tinggal di pusat kota dan di dataran rendah di sebelah utara Yastrib. Sebelum Islam datang, suku Aus dan Khazraj selalu sering berperang. Peperangan pecah karena adu domba orang Yahudi selama 6 dekade. Perang terjadi beberapa kali. Peperangan terakhir adalah Perang Bu'aj yang terjadi sebelum Rasulullah SAW datang. Akhirnya tokoh kedua suku menyadari kerugian akibat perang. Mereka berusaha melakukan perdamaian dan mencari orang yang sanggup menyatukan mereka. Lalu mereka mengenal Islam. Kaum muslim di Yastrib disebut kaum Ansor. Pendatang dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Untuk menyatukan kaum muslim yang beragam, Rasulullah SAW segera melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat segala aktivitas. Di masjid inilah Rasulullah SAW membina para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Selanjutnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat di rumah Anas bin Malik. 90 orang sahabat Muhajirin dan Ansor bertemu. Rasulullah mempererat hubungan silaturahmi di antara mereka. Kaum Ansor dan Muhajirin menjadi saudara. Prinsip persaudaraan ini adalah tolong-menolong hingga memberikan hak waris. Ketentuan hak waris ini berlaku hingga perang Badar. Lalu Allah SWT menghapusnya dengan menurunkan surat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75. Setiap panen, kaum Ansor memberikan setengah hasilnya kepada kaum Muhajirin. Bahkan kaum Ansor melebihkan takaran untuk kaum Muhajirin. Kaum Ansor rela menyerahkan barang-barang berharga yang mereka miliki. Namun kaum Muhajirin tidak mau menerima apapun tanpa bekerja. Mereka selalu membantu berkebun dan berdagang. Selain mempersaudarakan, Rasulullah SAW juga mengadakan perjanjian. Tujuannya untuk menyingkirkan semua dendam antar kabilah. Salah satu isi perjanjian itu adalah aturan untuk saling tolong-menolong, menolak kejahatan dan kerusakan. Apabila ada perbedaan pendapat di antara mereka, harus dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Persaudaraan dan perjanjian ini mengikat seluruh kaum muslim menjadi satu. Rasulullah SAW juga sering berwasiat untuk mengerjakan kebaikan, banyak bersedekah dan menjaga ukhuwah. Yastrib semakin maju dan kuat setelah kedatangan Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak suka Islam semakin geram. Siapa saja yang tidak suka jika Islam makin berkembang? Apa yang akan mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Islam? Nah, silakan disaksikan terus kisah selanjutnya pada bab berikutnya. Otomatis teman-teman kalau ingin tahu infonya bagaimana ya harus mensubscribe dulu, dan jangan lupa di like juga dan di share. Terima kasih.